Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua hal yang kami boleh nikmati di dalam Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan dan kami tahu bahwa apa yang kami boleh lakukan untuk Tuhan bisa kami lakukan di dalam setiap keadaan, kondisi. Dan kami bersyukur karenanya. Terima kasih karena kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sudah menikmati berkat Tuhan dan yang sedang dipimpin oleh Tuhan untuk hidup bagi Tuhan. Kiranya Tuhan terus berbelas kasihan kepada kami. Karena belas kasihan itulah yang memulai seluruh perjalanan iman kami dalam mengenal Tuhan. Dan kami percaya belas kasihan itulah yang menopang dan yang akan menyempurnakan perjalanan kami bersama dengan Tuhan. Berikanlah firman kepada setiap kami supaya setiap hal yang Tuhan bicarakan kami dengar dengan penuh kerendahan hati dan hati kami siap dibentuk oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu dan sertai apa yang harus diberitakan olehnya. Supaya apa yang Tuhan mau kami dengar itulah yang diperdengarkan. Kiranya Tuhan menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan bagi kita dari 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi kita semua. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Saudara, bagian hari ini adalah bagian yang sangat mengharukan karena Petrus berbicara tentang kematian yang mendekat. Dan dia menginginkan supaya setelah kematiannya, orang mengingat nasihat yang sudah dia berikan sebelumnya di ayat-ayat yang kita sudah bahas. Hendaklah kamu berjuang untuk mempunyai kehidupan yang beriman. Lalu engkau menambahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Nah saudara, hal-hal ini di dalam pengajaran Petrus yang kita sudah bahas, adalah sesuatu yang diperjuangkan karena sudah ada di dalam Tuhan. Bukan diperjuangkan untuk berada di dalam Tuhan. Kalau kita berjuang supaya kita diterima oleh Tuhan, maka kita jatuh ke dalam kesalahan dari para legalis. Yaitu orang yang beranggapan bahwa kalau saya mentaati aturan, maka saya akan mendapatkan upah, yaitu dibenarkan oleh Tuhan. Tentu ini pengertian yang bentur dengan ajaran kitab suci. Lalu bagaimana kita bisa mempunyai pengertian tentang tingkah laku etis, sikap Kristen, kebenaran, kebaikan, iman, dan semua hal lain dengan benar? Bagaimana kita bisa mengerti posisi etika di dalam kehidupan Kristen? Nah, di dalam pembahasan kita sebelumnya, kita dibuat mengerti bahwa tindakan etis di dalam pandangan Kristen adalah tindakan karena status. Atau tindakan etis adalah tindakan karena identitas. Status atau identitas saya miliki. Baru saya mengekspresikan status atau identitas yang saya sudah miliki. Salah satu hal yang mirip, tapi tentu ada perbedaan signifikan, nanti kita akan bahas. Yang mirip dengan pendapat ini adalah teori etika dari Aristotle. Aristotle mengajar di dalam kelas dan catatan-catatan kuliah yang dia buat disusun oleh anaknya, yaitu Nicomacheus. Dan setelah itu jadilah buku Nicomachean Ethics. Dan di dalam buku ini salah satu yang ditekankan adalah tingkah yang benar karena diri yang baik. Jadi karena saya punya karakter tertentu, maka karakter saya akan keluar sebagaimana di dalamnya. Saya mempunyai ekspresi keluar dari siapa saya di dalam. Saya tidak bertindak untuk tujuan tertentu, saya juga tidak bertindak karena ini benar atau salah. Saya bertindak karena saya mempunyai natur itu di dalam. Nah, ini merupakan perkembangan dari pemikiran Aristotle, terutama di dalam kaitan dengan teori keberadaan yang dikeluarkan oleh Aristotle. Nah, kita tidak bahas hal ini, tetapi kita akan coba kaitkan apa yang Aristotle katakan dengan apa yang Petrus katakan. Aristotle mengatakan bahwa tindakan yang kita lakukan, yang keluar dari diri kita,
adalah tindakan karena diri kita seperti itu. Jika kita punya kebajikan, maka kebajikan yang di dalam diri kita itulah yang terekspresikan keluar. Kalau kita adalah orang yang mempunyai keadilan atau punya keberanian, maka baik adil ataupun berani itu yang akan terekspresikan keluar. Jadi tindakan saya mencerminkan siapa saya di dalam. Kebajikan saya di dalam itu yang akan keluar. Maka kebajikan itu perlu diperjuangkan, baru nanti akan ada tindakan yang sesuai dengan kebajikan itu. Nah saudara, apa yang Petrus ajarkan berbeda dengan apa yang Aristotle ajarkan dalam dua hal. Yang pertama, Petrus tidak pernah mengajarkan bahwa kita punya kebajikan di dalam diri kita, lalu kita ekspresikan kebajikan itu. Berbeda dengan yang ditekankan oleh Aristotle. Kamu orang yang bajik, kamu orang yang virtuous, kamu orang yang mempunyai kebajikan, maka itu yang akan keluar. Tapi Petrus tidak mengajarkan itu, Alkitab tidak mengajarkan itu. Alkitab tidak mengajarkan bahwa kita otomatis punya kebajikan. Alkitab mengajarkan pentingnya untuk dikuduskan oleh Tuhan sebelum seseorang mampu melakukan tindakan yang bajik. Maka kekudusan jadi tema yang penting di dalam perspektif Alkitab yang berlawanan atau yang beda dengan perspektif lain yang diajarkan oleh dunia ini. Karena di dalam kitab suci, di dalam kitab Imamat ditekankan, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Dan ini bukan perintah untuk jadi kudus, ini adalah pernyataan bahwa kamu itu kudus. Allah sedang menyatakan, kamu itu kudus. Loh, kenapa orang Israel bisa kudus? Karena Allahmu adalah kudus. Orang Israel dipanggil untuk mencerminkan Tuhan. Maka status kudus yang mereka miliki adalah status kudus yang Tuhan berikan. Pemberian. Bukan diperjuangkan dulu untuk dimiliki. Nah sehingga kekudusan kalau kita lihat di dalam berita kitab suci, itu tidak hanya soal etika saja. Ini bukan cuma mengenai apa yang harus saya lakukan. Hidup kudus berarti saya harus lakukan ini, tidak lakukan ini, jalankan A, tidak jalankan B atau apapun. Tetapi hidup kudus berarti saya memisahkan diri saya sepenuhnya untuk menjadi milik Tuhan. Karena memang itulah status saya. Saya dimiliki oleh Tuhan. Maka saudara dari perspektif Alkitab, ini perbedaan pertama dengan ajaran Aristotle, adalah bahwa saudara tidak memiliki di dalam diri kekudusan atau kebenaran atau kebajikan atau apapun. Tapi saudara mendapatkannya karena status di dalam relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan seperti apa? Itulah kita. Saudara tidak ada yang lebih ketat dari Alkitab yang menekankan bahwa identitas kita sepenuhnya tergantung relasi kita dengan Tuhan. Siapa kita akan tergantung relasi kita dengan Tuhan. Dan juga dari ajaran Alkitab, relasi kita kepada Tuhan tergantung kepada Tuhan, bukan kepada kita. Maka saudara sekalian, Tuhan memberikan kekudusan, itu alasan Israel harus mempunyai tindakan yang mencerminkan kekudusan itu. Nah ini hal yang pertama, perbedaan dari Aristotle dengan ajaran Alkitab. Hal yang kedua, saya tidak bilang cuma dua ya, perbedaan tentu ada banyak, tapi saya mau soroti dua hal ini. Hal yang kedua yang jadi perbedaan, adalah bahwa di dalam ajaran kitab suci, saudara mempunyai kebajikan dengan interaksi, dengan relasi dengan Allah. Ini sesuatu yang tidak ada di dalam Aristotle. Aristotle percaya bahwa yang utama dari seluruh keberadaan, ini yang dia sebut sebagai the unmoved mover. Ini yang dia sebut sebagai rasio murni atau pemikiran murni. Ya, ini namanya pemikiran murni itu dalam konsep Aristotle, atau yang dia katakan sebagai aktual murni. Ini sesuatu yang berkait dengan filosofi dia. Dia percaya bahwa segala sesuatu itu sedang menuju pada bentuk aktualnya. Jadi bukan saya tidak bertumbuh menjadi, misalnya ya, saya nggak mungkin tumbuh dewasa, tadinya saya manusia, lalu saya bertumbuh dewasa jadi apa? Misalnya jadi harimau, nggak mungkin. Saya akan jadi manusia. Anak kucing kalau besar akan jadi kucing. Kenapa? Karena ada potensi kucing di dalam diri kucing. Ini bedanya Aristotle dengan Plato. Kalau Plato bilang, kucing itu jadi kucing karena apa? Karena dia resembles, dia mirip dengan kucing ideal di dunia ide. Jadi ada kekucingan. Ini kalau Plato bilangnya. Kekucingan itu berarti kucing ideal di dunia ide. Dan kucing yang ada di sini adalah bayangan dari kucing ideal di dunia ide. Aristotle tidak terima pemikiran ini. Dia mengatakan kucing atau kekucingan. Ini lain dengan kucing-kucingan ya. Kekucingan, catness, itu ada di dalam kucing, bukan ada di dunia ide. Loh kalau kekucingan
Mungkin sudah rasa aneh bahas ini, tapi ya itulah filsafat. Membahas sesuatu yang sehari-hari, tapi dibuat sedikit rumit. Kenapa kalau ini adalah kekucingan atau esensi kucing ada di dalam kucing? Kenapa dia bertumbuh? Harusnya esensi sudah optimal dong. Maka Aristotle memperkenalkan ide potensi dan aktual. Kucing itu belum jadi kucing sempurna yang dewasa, yang besar. Karena dia sedang berada dalam keadaan bertumbuh. Dia punya potensi untuk jadi kucing yang total. Sama dengan kalau saudara lihat seorang bayi, saudara akan mengatakan bayi ini suatu saat akan jadi manusia yang dewasa. Loh, masih kecil gini kok? Iya, tapi ada potensi menjadi manusia dewasa di dalam dirinya. Nah, maka kalau kita sudah berhenti berproses, kita sudah aktual, bukan lagi potensi. Nah, sang aktual sejati itulah the one kalau dalam pemikiran Aristotle. Ini adalah penggerak yang tidak digerakkan, ini adalah rasio yang berpikir kepada dirinya sendiri, rasio yang memikirkan tentang dirinya sendiri. Lalu ini juga adalah aktual murni, actus purus kalau dilatinkan di dalam filosofi dari Thomas Aquinas. Inilah aktual murni. Dan kita semua sedang gerak menuju ke aktual murni ini. Nah, saudara, problem yang besar dari pemikiran ini adalah kita tidak pernah punya yang berpribadi sebagai tujuan kita. Filosofi tidak mengajarkan bahwa yang utama itu punya pribadi. Yang utama itu bukan person, yang utama itu cuma rasio murni atau aktual murni atau penggerak yang tidak digerakkan. Tapi dia tidak berelasi dengan di luar dirinya. Karena bagi Aristotle, pikiran yang paling tinggi adalah pikiran yang memikirkan ide tertinggi. Dan kalau pikiran itu adalah ide tertinggi, maka pikiran itu akan memikirkan dirinya. Ini ya logikanya gitulah ya. Jadi manusia tidak mempunyai kesempatan berelasi dengan apapun yang adalah sempurna. Karena yang sempurna itu akan cuma menyadari dirinya. Nah, itu sebabnya perbedaan antara Aristotle dan Kristen jelas sekali. Kekristenan menekankan bahwa saya bisa mempunyai potensi yang akhirnya teraktual lewat tindakan karena relasi dengan Tuhan. Tuhan memberi, Tuhan menjadikan saya mempunyai kekudusan, mempunyai kebenaran. Tuhan menjadikan saya mengerti Dia, mempunyai cinta kasih dari Dia. Baru saya bisa bertindak dengan baik. Nah, ini yang Petrus tekankan. Karena kamu sudah dipanggil menjadi satu di dalam kodrat ilahi, maka kamu harus tambahkan kebajikan terhadap imanmu. Kamu harus tambahkan pengetahuan kepada kebajikan dan seterusnya. Jadi kenapa saya harus bertindak dengan kebajikan? Kenapa aku harus adil kepada sesamaku? Kenapa aku harus mengasihi? Kenapa aku harus bertindak pantas kepada orang lain? Karena kamu sudah disatukan ke dalam kodrat ilahi. Nah, saudara, tahap ini sebenarnya sangat penting kalau kita pikirkan. Karena manusia di dunia ini berusaha untuk mencapai sesuatu dengan tindakan etis. Saya berusaha bertindak baik supaya ada sesuatu yang saya dapatkan nanti. Tapi kita tahu bahwa itu pun tidak etis. Kalau saya bertindak secara benar hanya untuk mendapatkan sesuatu dari tindakan saya, maka tindakan saya tidak bisa dikategorikan benar. Kalau saya baik kepada Pak Tono dengan harapan, Pak Tono bisa kasih saya mesin pengecek jantung atau apalah untuk saya miliki secara pribadi, maka saya tidak tulus di dalam kebaikan saya kepada Pak Tono. Dengan demikian tindakan etis saya bukan tindakan etis. Jadi kalau tindakan saya ditujukan untuk mendapatkan keuntungan yang lain, maka tindakan saya adalah tindakan yang tidak etis. Itu sebabnya di dalam tradisi etika dari Yunani sampai sekarang, orang yang murni bertindak etis adalah orang yang melakukannya demi menjadi orang yang benar atau menjadi sage gitu ya, menjadi seorang tokoh, menjadi manusia yang murni, menjadi manusia yang dihormati, menjadi manusia yang punya karakter yang pantas. Dan ini ada di budaya manapun, baik di Tiongkok maupun di Barat. Orang yang baik, orang yang bijak, orang yang agung, orang yang besar, orang yang mempunyai keagungan adalah orang yang bertindak ini, dan ini. Sedangkan orang yang tidak sanggup lakukan itu adalah orang kerdil. Orang yang tidak layak untuk dianggap penting di dalam masyarakat. Nah, maka saudara sekalian, kita berusaha untuk bertindak karena kita berpikir lewat tindakan kita dapat sesuatu. Saya bertindak dan saya akan dapat sesuatu. Saya bertindak dan saya akan menjadi seseorang. Saya bertindak dan saya akan punya identitas yang jelas di tengah-tengah masyarakat. Nah, tapi saudara, etika dari kekristenan membebaskan kita dari pencarian itu karena Tuhan sudah beri. Saudara dan saya sudah mendapatkan level yang tinggi, yang tertinggi bahkan. Manusia bisa disebut
manusia yang paling tinggi di dalam tradisi Stoik. Nanti saudara, saya tidak mengatakan Petrus itu seorang Stoik. Tapi di dalam tradisi Stoik, kesatuan dengan yang ideal itu menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang tinggi. Nah, Petrus mengatakan, kamu gak perlu kejar lagi karena kamu sudah disatukan ke dalam kodrat ilahi. Kamu sudah berbagian di dalam relasi dengan Tuhan. Nah, karena kesatuanmu dengan Tuhan sudah kamu dapat, maka kamu akan bertindak benar atau kamu akan berjuang untuk mempunyai hidup yang benar. Nah, di sini kita melihat keindahan dari etika Kristen. Saudara melihat sebuah masyarakat yang di dalamnya terdiri dari orang-orang yang dengan sukacita menjalankan tindakan yang baik. Kenapa dengan sukacita jalankan tindakan yang baik? Karena masing-masing mengerti bahwa saya melakukan ini oleh sebab saya sudah berada di dalam Tuhan. Saya mengenal Tuhan saya dan saya mau praktekkan pengenalan saya akan Tuhan yang sangat memberikan dampak kepada diri saya untuk saya berikan sebagai tindakan etis saya kepada kamu. Saudara, kalau kita mempunyai Allah yang berbelas kasihan kepada kita, yang mempunyai kemurahan, yang mempunyai kebaikan, kesabaran, kebajikan, tentu kita akan bertindak yang sama. Maka saudara, seperti yang saya pernah ingatkan, bahwa kita akan bertindak sesuai dengan pengenalan kita akan siapa Allah. Siapakah Allah menurut tafsiranmu? Itu yang akan menentukan apa yang akan engkau lakukan kepada sesamamu. Bukan siapa Allah pada dirinya sendiri ya, tapi siapa Allah menurut tafsiran saudara. Saudara, tafsir Allah itu seperti apa? Waktu saudara baca kitab suci, hal apa yang saudara highlight? Hal apa yang saudara berikan tekanan? Kalau saudara melihat Tuhan sebagai Tuhan yang sangat kejam, tidak berbelas kasihan, standar sangat tinggi, menuntut dengan sangat tinggi, mempunyai demand yang tidak mampu dipenuhi dan akhirnya marah kepada yang tidak mampu penuhi demandnya, maka saudara akan bertindak sama. Saudara akan bertindak menjadi orang yang punya tuntutan sangat tinggi, tidak mengenal alasan, saudara mau orang capai tuntutan itu, dan saudara akan melihat bagaimana saudara dengan keras memaksa orang memenuhi apa yang saudara mau. Nah, maka saudara sulit sekali memahami kehidupan manusia dengan cara yang beda, kecuali saudara mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Kalau saya kenal Tuhan sebagai Tuhan yang kejam, Tuhan yang keras, Tuhan yang tidak peduli, Tuhan yang cuma tahu kudus atau saya hancurkan, saudara akan bertindak mirip. Tapi sayangnya kita akan bertindak mirip kepada orang lain, bukan diri. Saudara, Martin Luther sadar Allah adalah Allah yang kudus dan akan murka. Tapi dia praktekkan itu ke diri. Dia sangat takut Tuhan. Dan dia berusaha untuk hidup dengan cara yang benar. Karena dia takut kepada Tuhan. Tapi banyak orang akan memperlakukan sesamanya sesuai dengan tafsiran dia akan siapa Tuhan. Nah, maka kita perlu tanya pertanyaan ini. Siapakah Tuhan menurut tafsiranmu? Kalau saudara ditanya siapa Allah, hal apa yang akan paling saudara highlight tentang Allah? Seperti apakah dia? Dan kalau saudara menyadari Allah adalah Allah yang sangat gampang berbelas kasihan, maka saudara akan sangat gampang berbelas kasihan. Loh, kenapa ya? Ya karena Allah seperti itu. Saudara memahami ada Allah yang sangat penuh dengan kerelaan berkorban. Saudara akan menjalankan hal yang sama. Saudara akan melakukan apa yang saudara kenal dari Allah. Jadi siapa yang mengatakan saya sangat bersyukur Tuhan itu penuh cinta kasih, saudara akan mempraktekkan kasih. Itu sebabnya di dalam perumpamaan Tuhan Yesus sangat keras menegur orang-orang yang mendapatkan belas kasihan dari Tuhan, tapi menolak berbelas kasihan kepada orang lain. Orang yang berhutang begitu banyak puluhan ribu dinar kepada seorang raja, lalu dia diampuni, oke, hutangmu gak usah dibayar. Dan dia begitu kejam kepada orang yang berhutang, begitu kecil dibandingkan dengan hutang dia kepada raja. Dan Tuhan mengatakan, karena kamu tidak mau bertindak berdasarkan belas kasihan yang kamu sudah terima, maka aku cabut belas kasihan itu dari kamu. Nah, maka saudara sekalian, Petrus mengingatkan bahwa kita bisa bertindak benar kalau tindakan kita itu mencerminkan pengenalan kita akan Tuhan. Siapa Tuhan di dalam pandanganmu? Tuhan yang mengasihi kah? Kalau dia adalah Tuhan yang mengasihi, apakah dia Tuhan yang mengasihi dengan murahan kah? Apakah kasihnya gampangan sehingga saudara juga tidak memahami bobot yang penting yang Tuhan mau nyatakan di dalam kasihnya? Tuhan mengasihi benar. Tapi kasih Tuhan adalah kasih yang akan menjadikan kita satu dengan dia. Berbagian di dalam kodrat ilahi. Tuhan tidak mengasihi dan membiarkan. Tuhan tidak mungkin membiarkan karakter kita kacau. Tuhan akan membuat kita menjadi seharusnya siapa kita di dalam diri Tuhan.
Nah maka waktu Tuhan panggil kita dengan kasih-Nya, Dia memanggil kita dan membentuk kita. Dan ini adalah prinsip yang harus kita pahami. Saudara tahu bahwa cinta Tuhan adalah cinta yang membentuk. Maka cinta saya kepada orang juga adalah cinta yang mau membentuk. Cinta yang punya kebijaksanaan. Cinta yang punya keseimbangan, yang mempraktekkan apa yang Tuhan mau nyatakan. Dan karena hal-hal ini tidak mudah, Petrus mengingatkan pentingnya untuk terus-menerus melihat diriku kurang di mana. Lalu aku coba untuk perbaiki, aku coba untuk belajar, aku coba untuk bertindak lagi. Aku harus berubah. Tindakan demi tindakan yang harus dirubah. Makin lama makin berubah. Tindakan yang harus hilang di dalam perjalanan waktu. Tindakan yang harus muncul, menjadi limpah muncul seiring dengan berjalannya waktu. Maka saudara, kehidupan Kristen adalah kehidupan yang akan terus bertumbuh di dalam keserupaan dengan Tuhan. Kehidupan Kristen akan menunjukkan buah yang limpah sekali. Saya Kristen dan karena itu saya jamin saya akan berubah. Loh, kenapa kamu bisa berubah? Karena saya akan latih diri saya. Saya akan cegah diri saya untuk kerjakan apa yang berdosa. Saya akan paksa diri saya untuk kerjakan apa yang seharusnya untuk Tuhan. Kenapa kamu rela lakukan itu? Karena Tuhan sudah mencintai saya. Nah maka cinta Tuhan dan juga panggilan Tuhan untuk memberikan kepada kita segala janji yang limpah, segala berkat yang penuh, segala kelimpahan dari relasi dengan Tuhan. Itu sudah dicurahkan. Petrus mengingatkan, kamu sudah dapat. Kalau kamu menyadari betapa indah, betapa besar, betapa agungnya Tuhan, dan Tuhan itu milik saya, saudara akan bertindak beda. Saudara nggak mungkin menjadi orang yang berpusat ke diri, karena saudara tahu Tuhan tidak mau kita lakukan itu. Tuhan tidak berpusat kepada dirinya. Kita mengenal Allah yang adalah Tritunggal, di mana setiap pribadi meninggikan pribadi yang lain. Maka kita menyadari saya tidak didesain untuk berpusat ke diri. Saya didesain oleh Tuhan untuk mempunyai keinginan mendedikasikan diri kepada yang lain. Mendedikasikan diri kepada keluarga kah? Mendedikasikan diri kepada panggilan, memberkati orang di dalam panggilan saya kah? Atau mendedikasikan diri untuk bertindak dengan rela di dalam belas kasihan ketika situasi membutuhkan. Nah maka saudara sekalian, orang Kristen sudah memiliki Tuhan, maka dia berjuang untuk bertambah di dalam kehidupannya. Dan Petrus mengingatkan, kalau kamu tidak ingat bahwa kamu sudah diselamatkan oleh Tuhan, kalau kamu tidak berusaha menghidupi kehidupan Kristen yang sangat-sangat limpah, maka kamu akan lupa kalau kamu sudah diampuni. Ini satu peringatan yang sangat keras dari Petrus, meskipun dia lakukan dengan cara yang lembut. Kamu tahu tidak, orang berdosa bisa lupa dia sudah diampuni. Tidak lagi memiliki kenikmatan sudah diampuni. Tidak lagi memiliki kesukaan karena Tuhan sudah mengampuni saya. Loh, kenapa ya orang bisa lupa? Petrus mengatakan karena tidak mempraktekkan kehidupan yang kudus. Tidak menjalankan kehidupan yang seharusnya diperjuangkan. Maka saudara, karakter Kristen perlu diperjuangkan. Saudara mesti berjuang untuk menjadi orang Kristen yang makin baik. Tetapi Petrus mengingatkan perjuangan itu pun adalah perjuangan yang mungkin terjadi karena saya di dalam Tuhan. Perjuangan itu perjuangan yang ditarik oleh cinta kasih dan kekaguman kita kepada Tuhan. Karena saya kagum sama Tuhan, maka saya berusaha untuk tambahkan bijaksana kepada iman saya. Karena saya kagum kepada Tuhan, saya berusaha untuk menambahkan kebajikan, pengetahuan, dan seterusnya. Kenapa sih kamu berusaha untuk hidup lebih baik? Karena saya kagum sama Tuhan. Nah saudara, kekaguman kepada Tuhan membuahkan etika yang tulus. Etika yang bebas, yang penuh kasih. Ingat pembahasan kita yang lalu bahwa kebebasan identik dengan kasih. Karena ketika saudara menjalankan sesuatu karena kasih, saudara orang bebas. Orang bebas adalah orang yang bertindak karena kasih. Mengapa engkau mau bekerja? Karena aku mengasihi. Kenapa kamu rela berkorban? Karena aku mengasihi. Itu berarti saudara bebas. Tapi kalau saudara mengatakan, kenapa sih aku harus kerja? Aku gak suka kok. Saudara gak bebas justru. Nah ini paradoks. Saya bebas menentukan mau lakukan apa dalam hidup. Terserah saya bebas. No, kamu tidak bebas. Kamu sedang diikat oleh dosa. Tapi kalau kamu mengatakan, saya bebas, maka saya pilih lakukan ini. Bukan karena saya terpaksa, tapi karena saya mau. Saya digerakkan oleh force, oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuatan paksaan, yaitu kekuatan kasih. Dan itu sebabnya kasih yang saudara dan saya terima dari Tuhan harus diperjuangkan dengan kehidupan yang real. Ada praktek hidup yang benar-benar dijalankan. Praktek hidup yang menunjukkan saya mencintai Tuhan.
tanpa praktek itu, kita akan lupa bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Kita akan jadi orang yang picik. Nah, maka saudara, orang picik bisa muncul. Kepicikan seseorang bisa muncul. Karena saya tidak menjalankan kehidupan yang didorong oleh kasih kepada Tuhan. Ini jadi sesuatu yang menuntut tapi sekaligus juga membebaskan. Saudara, sebagai orang Kristen kita dituntut hidup suci enggak? Iya, memang. Tapi itu bukan tuntutan karena saudara harus, karena ancaman. Ini adalah tuntutan yang didrive oleh cinta kasih. Sesuatu yang sangat indah sebenarnya. Kalau kita memiliki, saya mau bilang skill, tapi skill kurang cocok ya. Kalau kita memiliki kemampuan untuk menghidupi kehidupan Kristen dengan benar, kita akan memiliki kebebasan yang besar sekali. Saudara bisa bebas karena saudara mencintai, dan saudara mencintai berarti saudara menggerakkan diri untuk melakukan sesuatu karena cinta itu. Dan ketika saudara disiplin melakukan itu, maka saudara akan dijadikan baik, dalam arti saudara akan terus ingat, aku orang berdosa, aku diampuni oleh Tuhan, aku mengenal Tuhan yang penuh belas kasihan, aku mengenal Dia yang sudah menyatukan aku ke dalam dirinya, aku mengenal Dia yang senantiasa memenuhi aku dengan kebajikannya, dengan cinta kasihnya, dengan keagungan dari pengorbanannya. Saudara, kita memang bisa ya menikmati cinta kasih Tuhan dengan merenungkan berita salib, itu tentu adalah kekuatan yang besar sekali. Tapi tanpa ada tindakan yang digerakkan oleh cinta itu, kita akan jadi orang picik karena kita lupa dosa-dosa kita sudah diampuni. Dan lama-lama berita salib hanya menjadi lukisan rutin yang kita sering dengar di khotbah, baik itu hari Minggu ataupun hari Jumat Agung ataupun Paskah, kadang-kadang Natal. Kita tidak lagi dipesonakan oleh salib Kristus, karena salib Kristus cuma retorika yang kita nikmati, seperti waktu kita menikmati film. Tapi saudara, ketika saudara menikmati dengan cara yang benar, saudara mendapatkan koneksi antara cinta Tuhan dengan kekaguman saudara, nyambung. Waktu itu saudara akan berubah. Saudara akan mengatakan, dengan cinta sebesar ini, yang saya sudah terima, saya nggak bisa diam. Nah, maka saudara sekalian, Petrus mengingatkan etika Kristen bukan etika yang diperjuangkan untuk mencapai sesuatu. Etika Kristen adalah etika karena saya sudah diberikan identitas, status. Etika Kristen bukan etika yang digerakkan oleh force dari dalam diri. Saya punya kengototan. Saya digerakkan oleh kasih yang saya terima dari Tuhan. Itulah etika Kristen. Maka Petrus mengingatkan bahwa dia bertugas untuk mengingatkan kita. Ini kalimat yang indah ya. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Kata mengingatkan kalau mau diterjemahkan agak panjang, itu bisa diterjemahkan begini. Karena itu aku senantiasa bermaksud untuk dengan lemah lembut dan tanpa paksaan, dengan cara yang dengan cara yang di bawah, dengan cara yang tenang, dengan cara yang tenang akan mengingatkan kamu akan semuanya itu. Saudara bayangkan betapa rendah hatinya nasihat yang Petrus berikan, karena dia mengatakan saya senantiasa mengingatkan dengan segala kerendahan hati. Aku cuma mau kasih gentle reminder, mungkin gentle reminder lebih cocok ya. Ini adalah pengingat yang penuh kelemah lembutan. Saya mau coba ingatkan kamu. Ingatkan apa? Ingatkan bahwa kamu harus memperjuangkan hidup Kristen yang benar. Kenapa mesti perjuangkan hidup Kristen yang benar? Karena dengan cara demikian kamu akan mengerti kamu sudah diampuni oleh Tuhan. Kamu digerakkan oleh cinta kepada Tuhan melakukan ini. Nah, maka Petrus mengatakan, saya ingatkan kamu baik-baik. Saya mau coba ingatkan kamu dengan penuh kelemah lembutan. Karena saya tahu kamu sudah mengetahuinya. Dan kamu sudah ada di dalam kebenaran ini. Ini yang Petrus katakan. Dia nggak bicara sama orang yang belum tahu kok. Dia bicara sama orang yang sudah tahu. Saudara tidak bisa mempunyai mental ketika mau dengar khotbah. Saya mau dengar khotbah tapi tolong jangan kasih tahu apa yang saya belum tahu. Begitu saudara dengar khotbah yang saudara sudah tahu, saudara bilang, sudah tahu. Udah tahu kok kasih tahu lagi. Atau ya kalau khotbah mungkin saudara nggak berani bilang gitu. Mungkin saudara bisa mengatakan begitu kalau dengar nasihat. Apalagi kalau ada orang tua yang membicarakannya. Orang tua itu mengatakan, nah jangan lakukan ini. Sudah tahu. Saya sudah sering dengar ini. Apakah kamu tidak berpikir bahwa saya sudah cukup tua untuk mengetahui hal-hal ini? Nah tapi Petrus mengingatkan bahwa kamu memang perlu diberikan peringatan yang lemah lembut ini. Kita semua perlu diingatkan tentang hal-hal ini. Nah saudara, pengingatan yang konstan diberikan, yang terus menerus diberikan itu sangat kita perlukan sebagai orang Kristen. Kenapa ingatan seperti ini diperlukan? Karena pikiran saudara pikiran saudara itu bukan tape recorder. Pikiran saudara bukanlah media penyimpanan byte.
Maka agak salah ya kalau kita mengatakan otak saya ada kapasitas berapa gigabyte, seolah-olah saya bisa merekam semuanya itu seperti hard drive, tempat penyimpanan file bisa menyimpan atau apapun namanya lah. Saudara, otak kita tidak bekerja dengan cara mengingat. Otak kita bekerja dengan cara dibentuk. Otak kita itu dibentuk bukan direkam sesuatu. Saudara bisa dipaksa untuk belajar, tapi itu akan tidak efektif. Tapi ketika saudara punya kesukaan untuk belajar, langsung masuk. Orang bisa dengan gampang menghafal alur dari cerita film, tapi sangat sulit untuk mengikuti alur khotbah misalnya. Kenapa begitu ya? Ya karena saya sudah disetting untuk menikmati tampilan dan juga pesan yang diberikan oleh film. Saya terlatih di situ. Dan kita juga sangat mudah, rentan sekali untuk menjadi mirip dengan dunia. Karena kita terlatih untuk dengar pesannya dunia. Kita punya keunikan, Tuhan yang berikan keunikan itu, bahwa kita adalah manusia yang perlu pembentukan. Waktu saudara dibentuk dengan cara tertentu, saudara akan nyambung dengan cara pembentukan itu. Ada orang-orang yang mengatakan, saya agak susah loh menikmati musik di GRII. Karena musiknya, ini tentu nggak semua orang akan ngomong gini ya. Saudara jangan berikan label yang nggak fair. Kalau saudara bilang, GRI itu firmannya bagus, tapi musiknya agak enggak, ya saya belum nyaman di situ. Karena GRI memang enggak menekankan musik, itu salah. Saudara harus tahu satu hal, ini sesuatu yang saya harap saudara mau benar-benar cari tahu bahwa apa yang saya katakan itu benar. Bahwa setting musik itu penting untuk suasana ibadah. Kalau setting musiknya salah, suasana ibadahnya hancur. Seringkali kalau saya diundang untuk mengikuti persekutuan yang di luar GRI, lalu mereka pakai musik band dan nyanyi dengan cara yang, ya saya nggak akrab di situ. Biasanya saya akan minta izin kepada mereka. Saya sebelum waktunya khotbah, saya perlu refresh bahan saya dengan jalan-jalan. Itu alasan untuk menghindari musik sebenarnya. Kalau saja musik mereka baik, saya akan nongkrong di situ kok. Lalu saya akan jalan-jalan, lalu dengar-dengar, udah selesai belum? Gampang cara dengarnya. Begitu duk-dak-duk-daknya hilang, berarti udah selesai. Baru saya balik lagi. Nah saudara, apakah benar ya musik yang kita tampilkan adalah musik yang kurang menarik bagi anak muda? Saya beritahu dari saya muda, saya nggak pernah tertarik untuk pergi ke gereja dengan musik bruk-brak. Saya bukan orang reform. Saya SMP berkali-kali sampai SMA diajak ke gereja, saya nggak pernah nyangkut. Saya datang ke gereja yang selalu beraliran ya, ada bandnya pasti full band. Dan itu salah satu tarikan yang mereka buat. Ayo ke gereja ini yuk, full band. Dan saya bukan orang yang senang klasik, saya baru tahu musik klasik, baru mulai dengar umur 21. Sebelumnya saya cuma tahu musik-musik aliran yang kurang pantas untuk disaksikan di atas mimbar. Gitu ya. Saya cuma tahu musik-musik itu, tapi saya tahu itu musik-musik nggak ada kaitan dengan suasana ibadah. Saya nggak rasa musik seperti ini cocok kalau mau saya beribadah kepada Tuhan. Dan saya nggak senang klasik, saya nggak senang musik, saya nggak senang dengar musik-musik hymn sehari-hari. Saya nggak pernah punya kebiasaan itu. Saya cuma senang dengar musik-musik yang kacau. Tapi ketika saya ke gereja, saya tahu ini nggak benar. Musik seperti ini tidak membuat saya mau dekat kepada Tuhan. Nggak menarik saya untuk beribadah. Ya mungkin ini membuat hati saya tertarik, tapi saya nggak lihat kaitan antara tarikan hati saya dengan Tuhan yang benar. Nah saya nggak tahu ya kenapa saya rasa begini, tapi dari situ saya sadar. Dongeng yang mengatakan anak muda nggak cocok dengan musik DGRI itu dongeng palsu, nggak benar kok. Dan saya temukan banyak anak muda selevel saya, anak-anak SMP, SMA zaman saya, yang juga nggak tertarik dengan musik seperti itu. Jadi saudara, kita ini terbiasa, karena terbiasa maka kita suka. Dan kadang-kadang berita ini dibagikan, digencarkan, dihembuskan, digembar-gemborkan, tanpa ada fakta yang diselidiki secara benar. Apakah benar semua anak muda senangnya musik ini? Nggak tentu. Nah maka saudara sekalian, ketika saya sendiri jadikan diri saya dan pengalaman saya untuk mengukur berapa akurat gereja menilai anak muda, saya sadar gereja banyak ngawur. Nah maka ketika saya ada di GRI, saya tahu satu hal, gereja ini memperjuangkan hal yang benar termasuk musiknya. Saya nggak bilang kita sudah sempurna, kita sedang lagi dalam proses untuk ke situ, tapi kita ada di jalur itu loh. Kita tidak ada di jalur kompromi dengan mengatakan sudahlah, kalau kamu senangnya apa ya kita bawa. Nggak bisa, senang harus dibentuk. Senang tidak bisa cuma didengerin terus. Saudara senang apa? Senang itu nggak tentu baik. Maka saudara, cara rubah senang bagaimana? Biasakan. Lo biasakan nggak tentu bikin senang. Lo kamu awalnya mempunyai kesenangan terhadap sesuatu itu juga sebagian besar karena kebiasaan kok. Karena kamu terus terpapar dengan lingkungan seperti itu. Nah maka ketika saya mulai belajar terpapar dengan lingkungan yang baru,
Saya punya kesulitan untuk menyenanginya pasti ada. Tapi kesulitan itu akan hilang dengan terbiasa dengan paparan dari lingkungan yang baru itu. Nah, kalau kita percaya bahwa kita perlu mendengar firman, maka saudara harus tahu bahwa kita ini harus terus dipaparkan dengan firman. Harus terus-menerus berkontak, bertemu, dibentuk oleh firman. Bukan ditulis, bukan direkam. Saudara nggak dengar firman, kemudian setelah itu pencet tombol save. Lalu karena keseringan dengar firman, saudara bilang, oh udah kepenuhan nih hard drive-nya, memori penyimpanannya, udah ada insufficient memory gitu, kapasitas sudah penuh, tolong hapus yang lain-lain. Lalu saudara pilih mana yang mau dihapus, nggak bisa. Saudara mau melupakan ini ya, misalnya saudara mau melupakan trauma masa lalu juga susah kan? Trauma patah hati misalnya bagi para anak muda, susah dilupakan. Saya mau lupa dia tapi nggak bisa. Ada pengalaman itu? Ada ya? Oh nggak ada, kamu kurang banyak berelasi mungkin. Nah kita mengatakan saya nggak suka pengalaman ini pengalaman traumatis bagi saya, tapi kok nggak bisa hilang? Karena saudara nggak bisa pilih file mana mau dimasukkan ke recycle bin atau mau dihapus gitu ya. Saya nggak terlalu familiar dengan istilah-istilah komputer yang baru, mesti tanya Dedi untuk hal ini. Jadi saudara nggak bisa pilih mana mau dihapus semudah itu. Pembentukan yang keras, pembentukan yang banyak dipaparkan ke diri saudara, itu yang akan sangat banyak bercokol. Dan itu sulit untuk dicopot. Nah saudara, kita sering dipaparkan dengan dunia ini, kita terus menerus dibentuk dengan strategi dunia kah, cara dunia, cara pandang dunia dan lain-lain. Kita perlu diganti loh. Kita perlu dibentuk oleh firman. Dan Petrus mengatakan salah satu tugas saya adalah memberikan kamu nasihat. Kenapa harus memberikan nasihat? Supaya kamu yang sudah tahu ini dibentuk oleh apa yang sudah kamu ketahui ini. Nah saudara, itu sebabnya saudara dan saya perlu mendengar firman. Dan kita bersyukur di dalam zaman modern kita bukan cuma mendengar firman, kita juga bisa baca sendiri Alkitab kita. Sesuatu yang orang 500 tahun lalu, 400 atau 300 tahun lalu sulit sekali lakukan. Maka ketika saudara dibentuk dengan firman, dengan nasihat, dengan bentukan dari Tuhan, saudara akan mendapatkan pembentukan yang saudara perlukan untuk mengingat cinta kasih Tuhan, tarikan dari cinta kasih itu untuk membuat saya bertindak benar, dan juga bentukan yang Tuhan berikan lewat persekutuan dengan Dia. Ini yang Petrus ingatkan, saya senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Bayangkan betapa lemah lembut kalimat dari Petrus ini. Petrus tidak mengatakan dengan paksaan, kamu mesti berubah, ini mode yang lain. Apakah nggak boleh mode tekanan, harus berubah, bertobatlah kamu? Boleh. Tapi Petrus sedang memakai mode yang lain, yaitu nasihat yang diberikan dengan segala kelemah lembutan. Dia mengatakan, saya cuma mau mengingatkan kamu yang kamu sudah tahu. Kamu sudah tahu kok, tapi kamu tetap perlu diingatkan. Dan aku mencoba mengingatkan kamu dengan penuh kelemah lembutan. Ayat ke-13, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu semua akan semua ini, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Wah saudara, ini mengharukan sekali. Petrus mengatakan, saya nggak akan hidup lama lagi. Tapi saya ingin bagikan sesuatu, bisa dibilang sebagai warisan mungkin, sebagai sesuatu yang saya mau tinggalkan kepada kamu. Saya mau tinggalkan nasihat-nasihat ini, yang dengan lemah lembut saya mau bicarakan. Saudara, Petrus menghargai pembacanya sebagai orang Kristen yang dewasa, yang mengerti bahwa dia perlu mendengar firman, dan Petrus tidak datang sebagai guru yang berotoritas meskipun dia berhak melakukan itu. Dia datang sebagai seorang tua yang memberikan nasihat perpisahan dengan mengatakan, harap kamu perjuangkan kehidupan Kristen yang baik karena kamu sudah ada di dalam Tuhan. Saudara, ini nasihat yang sangat menggerakkan karena Petrus mengatakan, kerinduan saya, kerinduan dia yang paling besar sebelum dia mati adalah mengingatkan orang Kristen pesan-pesan yang dia sudah bagikan ini. Dan saudara, kalau kita bayangkan ya, Petrus di dalam keadaan yang tua, sudah akan dimatikan, kemungkinan besar dia dipenjara dan akan dimatikan, dieksekusi. Lalu dia mempunyai kerinduan untuk orang Kristen hidup secara Kristen. Saya pikir ini adalah hal yang benar-benar agung. Saudara, banyak orang mengejar hal-hal yang tidak bisa dibagikan. Nggak punya nilai. Kejar sesuatu yang anaknya nggak bisa dapat. Atau yang keturunan berikutnya nggak bisa nikmati. Orang-orang mengejar nama mungkin, tapi nama itu nggak bisa diwariskan. Ada satu orang kasih kalimat yang baik. Seorang pria adalah seorang yang penting kalau ada penulis hidupnya, penulis hidup yang baik gitu ya, untuk membuat nama dia kekal lewat tulisan hidup. Jadi kalau saudara mau terkenal, saudara lebih baik berkenalan dengan penulis. Nanti kalau saudara sudah mati, penulis itu akan tulis buku tentang saudara.
dan saudara akan dikenang. Tapi itu semua nggak ada artinya bagi Petrus. Kita sering kejar kehormatan. Kalau saya dihormati masyarakat, maka saya jadi orang yang penting. Dan saya ingin wariskan kepada anak saya, nak, kamu juga harus jadi orang yang terhormat ya. Jangan mau dipermalukan. Ayo, jangan biarkan orang menginjak kamu. Jadi kayak saya, berjuang untuk menjadi top. Lalu kamu harus ikut top sama dengan saya. Petrus nggak kasih nasihat seperti itu. Yang Petrus kasih nasihat adalah sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar pencarian yang sia-sia dari hidup. Petrus mengatakan, kamu harus tambahkan kebajikan, kebenaran, kesetiaan, kasih kepada saudara, kasih kepada semua orang. Perjuangkan ini karena kamu sudah milik Tuhan. Maka saudara sekalian, Petrus sedang membagikan ini sebagai warisan terakhir. Dia nggak mengatakan, kamu tahu tidak, legasiku. Aku punya legacy besar, aku punya tradisi besar yang akan aku berikan kepadamu, yaitu nama baikku. Enggak. Petrus mengatakan yang saya ingin kamu perjuangkan adalah kamu menjadi orang Kristen yang bersungguh-sungguh dalam panggilanmu. Jika kamu tahu siapa dirimu sebagai orang Kristen, kamu tahu betapa nikmatnya hidup bagi Tuhan. Mari perjuangkan ini. Saudara, kekristenan menjadi lemah, menjadi penuh dengan kesulitan untuk berdampak di dunia ini. Karena kekristenan tidak dengar nasihat yang seperti ini. Saudara, kalau kita disuruh merumuskan kehidupan Kristen kita atau apa yang kita bisa dapat dari warisan Kristen, sulit sekali untuk melihat warisan Kristen itu sebagai sesuatu yang berdampak. Karena nasihat-nasihat seperti yang kita pelajari dari 2 Petrus adalah bagian yang minor dan tidak penting yang biasanya ditekankan di dalam ajaran Kristen. Ajaran paling utama mungkin hanya berkait dengan bagaimana kamu nanti akan ke surga mungkin. Saya nggak bilang itu bukan pengharapan ya, tentu kita semua yang di dalam Kristus bisa berharap kita akan bertemu dengan Bapa di surga setelah kita mati. Dan itu pengharapan besar. Tapi saudara, pengharapan seperti itu mesti mendrive kita untuk hidup dengan cara yang benar. Nah, hidup dengan cara yang benar ini nggak ditawarkan karena ini adalah tawaran yang nggak populer. Dari dulu nggak populer. Saudara, kalau saudara mau membaca tentang kehidupan para filsuf, mereka adalah orang-orang yang pengikutnya adalah golongan filsuf juga kok. Siapa pengikut Aristotle? Ya para filsuf yang alirannya Aristotelian. Siapa pengikut Plato? Ya para filsuf. Apakah orang awam tertarik dengar? Enggak terlalu. Sayangnya kita berpikir teologi pun sama. Teologi buat siapa? Ya buat para teolog, buat mahasiswa teologi, buat orang-orang yang mau dalami bidang teologi. Saya enggak. Akhirnya kita meluputkan harta yang penting yang Tuhan mau digali dengan sebaik mungkin dari kitab suci. Nah, itu sebabnya kehidupan Kristen tidak berbuah karena kita sulit melihat kekristenan sebagai kehidupan yang secara aktif bisa mempengaruhi dunia ini loh. Sudah, saya sangat tertarik ketika lihat kembali tentang kehidupan J.I. Packer. Lalu saya akses ketika J.I. Packer memberikan memorial untuk John Stott. Ini uniknya J.I. Packer ya, waktu saya dengar dia cerita tentang John Stott justru membuat saya rindu untuk gali lagi kehidupan John Stott. Dan salah satu yang ditekankan oleh J.I. Packer adalah bahwa John Stott itu adalah seorang yang mengerti bahwa kerajaan Allah harus diperjuangkan oleh gereja Tuhan di bumi ini. Saudara dan saya mesti hidup dengan cara yang mempengaruhi. Bukan mempunyai pengaruh ya. Saudara mungkin gak terlalu pintar ngomong atau saudara gak terlalu pintar untuk memberi pengaruh sebagai pemimpin. Tapi saudara punya cara hidup yang akan menarik. Kenapa bisa menarik? Karena saudara mempraktekkan cinta yang saudara terima dari Tuhan. Dan ini yang mau ditekankan Petrus. Saya mau ini jadi hal paling penting untuk kamu ketahui. Kalau saya sudah meninggal, saya nggak lagi bersama dengan kamu. Saya ingin lihat kamu perjuangkan hidup ini. Hidup model seperti ini. Nah saudara, kekristenan tidak melakukan itu. Karena kekristenan sudah disibukkan dengan tren untuk mencari massa mungkin ya. Bagaimana caranya saya bisa punya banyak pengikut. Apa yang harus dilakukan? Apa sih pembicaraan yang paling menarik untuk orang-orang? Kalau saya pakai tema ini, kira-kira berapa yang akan hadir ya? Kalau saya menekankan hal ini, kira-kira berapa yang akan tertarik? Lalu kita jadi tidak peka terhadap kebutuhan dunia karena kita tidak peka terhadap perintah Tuhan. Kita tidak peka terhadap pimpinan Roh Kudus, maka kita sulit sekali untuk sesuai dengan konteks. Ini yang dikatakan pendeta Billy. Saudara mau aplikatif, saudara mau sesuai dengan zaman, saudara mau sesuai dengan konteks. Sesuailah dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus selalu akan sesuai dengan konteks. Nah itu yang kita gagal lakukan sebagai gereja. Saya bilang secara umum ya gereja, siapapun, mau GRI atau siapapun. Kita harus melihat bahwa kita gagal dalam hal ini. Gagal dalam memberikan warisan penting, yaitu kehidupan Kristen sehari-hari yang membuat orang tertarik menjadi Kristen. Kehidupan Kristen sehari-hari yang menarik. Ini sering dianggap sebagai anti penginjilan. Penginjilan itu bukan hidup yang baik, penginjilan mesti ngomong.
Tapi saudara banyak ngomong, tapi kehidupan saudara nggak berbuah, Injil dipermalukan kok. Nggak ada gunanya. Jangan pikir kehidupan saudara, kehidupan kita, saya nggak bilang saudara spesifik di tempat ini ya. Jangan pikir kehidupan kita yang kacau bisa diobati dengan berita Injil. Saya dikasih peringatan sama sama nyonya saya mengenai makanan. Saya hampir tiap hari lakukan olahraga, tapi olahraga angkat beban. Lalu istri saya mengatakan, olahraga tidak dapat membatalkan makanan buruk. Oh, itu nasihat yang bijaksana ya. Makanan burukmu gak bisa dibatalkan dengan olahraga. Kamu udah makan sambal yang banyak minyaknya, plus gorengan atau apapun itulah. Nanti saya olahraga, gak bisa. Makanan yang buruk tidak bisa dibatalkan dengan olahraga. Itu yang dia katakan. Saya bilang ini benar juga, tapi saya selalu punya strategi apologetik yang lain. Ya, gak usah inilah masalah keluarga. Nah tapi saudara, hal yang sama terjadi di dalam dunia penginjilan. Hidupmu yang gak jadi contoh, atau ginilah, jangan pikir jadi contoh seolah-olah itu beban berat sekali. Hidupmu yang gak menarik, gak bikin orang tertarik sama Tuhan. Gak bisa dikompensasi dengan berita Injil yang makin cerewet kamu bagikan. Saudara, kekristenan bukan cuma suara, kekristenan adalah kuasa. Kuasa itu apa? Kuasa itu hidup. Kalau saudara lihat di dalam kitab suci konsisten, kuasa adalah hidup. Ada kuasa enggak dalam hidupmu? Orang terus cari kuasa dalam perkataan. Nanti saya bahas ini hari Senin. Tapi sebenarnya kuasa itu ada pada hidup. Kenapa orang banyak mau mengikuti Yesus? Karena dia menjalankan kehidupan yang menaklukkan setan dan kelemahan. Nah maka saudara, saya tentu tidak anti penginjilan. Saya kemana-mana memberitakan Injil, berkhotbah. Kalau saya anti penginjilan, saya nggak akan lakukan itu. Tapi saya ingin beritahu bahwa kalimat yang makin sering dikeluarkan orang Kristen akan menjadi omong kosong yang bau busuk jika tidak disertai dengan hidup yang menarik orang mau jadi Kristen. Nah maka Petrus mengingatkan ini sebagai hal yang penting. Jika kamu menikmati kasih Tuhan, lalu kamu berjuang karena kamu sudah dikasih oleh Tuhan untuk hidup yang benar, gak mungkin hidupmu gak menarik. Saudara, apa yang bikin George Whitefield mau datang terus ke Amerika? George Whitefield diundang oleh Jonathan Edwards ke Amerika. Ketika ditanya apa sih yang membuat Amerika menarik, dia bilang yang pertama, saya mendirikan panti asuhan dan berjalan baik di sana. Yang kedua adalah saya bisa tinggal di tempatnya Jonathan Edwards. Kenapa menyenangkan? Dia mengatakan karena Jonathan Edwards membuat saya makin senang kekristenan. Kehidupan dia membuat saya bersyukur, saya orang Kristen. Gitu ya. Nah maka saudara sekalian, Petrus mengingatkan ini, kalau kamu perjuangkan hal ini, maka saya bisa mati dengan tenang. Kira-kira gitulah ya. Kalau kita mau kalimatkan dengan cara yang lain. Saya cuma mau lakukan ini sebelum saya berpisah dengan kamu. Perjuangkan hidup yang seperti ini. Lalu ayat 14, sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah Petrus mengatakan bahwa saya akan segera mati dengan cara yang enggak menyenangkan, yang mengerikan. Dan kita tahu kematiannya adalah kematian disalib dan terbalik bahkan. Tapi Petrus mengatakan ini sudah diberitahukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita kepadaku. Kapan Tuhan Yesus bilang ini? Di dalam Injil Yohanes. Ketika itu Yesus mengajak Petrus setelah makan, lalu bertanya, Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus mengatakan, Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Lalu kali ketiga Petrus sangat sedih karena Yesus mengulangi sampai 3 kali. Dia mengingat bahwa 3 kali pertanyaan identik dengan 3 kali dia menyangkal. Ini menyedihkan hatinya, maka dengan hati yang hancur dia mengatakan, Tuhan, engkau tahu segalanya. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Dan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Bagaimana cara Petrus menggembalakan domba ya? Petrus menggembalakan domba seperti Kristus menggembalakan dia. Menerima dia kembali, kemudian menanyakan apakah engkau mengasihi aku. Petrus gak berani bilang gak mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa dia tidak berani bilang tidak mengasihi? Karena dia sudah menerima kasih dari Tuhan Yesus. Dia tahu berapa indahnya dikasihi, dia tahu berapa indahnya diterima. Dia tahu berapa indahnya diambil dari keadaan yang jelek, yang buruk, yang tidak layak. Lalu dikasihi. Petrus tidak lihat pemanggilan Tuhan itu sebagai pemanggilan dari rendah jadi tinggi ya. Ini bukan cara berpikir untuk mengerti panggilan Tuhan. Petrus tidak bilang, saya ingat loh. Dulu ya waktu saya dipanggil oleh Yesus, saya cuma nelayan miskin yang gak ada harapan. Karirnya jelek, mancing ikan pun gagal dapat. Petrus baru dapat banyak ikan setelah ketemu Yesus kan. Dan Petrus gak jadi orang yang kurang ajar. Setelah Yesus ada di perahuku,
Aku dapat banyak ikan. Kalau gitu Yesus sering-sering datang dong. Kapan lagi engkau datang? Aku perlu mancing ikan. Enggak, dia mengatakan, menjauh dariku. Aku orang berdosa. Dan Petrus dipanggil oleh Yesus. Lalu serangkaian berita selanjutnya, serangkaian kisah selanjutnya adalah kisah diterima yang makin dikonfirmasi. Petrus diterima oleh Kristus dan itu yang penting. Petrus tidak ditinggikan karirnya, Petrus tidak akan bersaksi seperti ini. Dulu aku nelayan miskin, tapi lihat sekarang saya orang penting di gereja. Soko guru jemaat. Kalau kamu tanya siapa orang kunci atau siapa pentolannya gitu ya. Gereja mula-mula, namaku masuk. Kalau kamu tanya di Yerusalem siapa paling berpengaruh? Ya Petrus. Di Asia Minor juga Petrus. Siapa lebih hebat? Petrus atau Paulus? Ya Petrus. Bukannya Paulus pernah tegur kamu, ya itulah dia kurang sabar, saya lebih sabar, saya lebih cocok jadi pemimpin. Enggak begitu. Petrus tidak lihat pemanggilan Tuhan, lalu dia tafsirkan sebagai karir yang dititi terus naik ke atas. Oh karirku makin naik sebagai hamba Tuhan. Enggak. Yang dia lihat adalah serangkaian penerimaan yang dibuktikan terus oleh Tuhan. Tuhan membuktikan penerimaannya berkali-kali kepada saya. Dan penerimaan yang paling besar adalah penerimaan setelah Yesus bangkit ini. Karena Yesus tanya lagi Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Oh dia baru melakukan dosa yang sangat besar. Dosa Petrus bukan dosa biasa. Dosa Petrus adalah dosa yang mempermalukan dia. Dan menyebabkan Yesus Kristus tidak ada pembelaan apapun. Salah satu yang membuat Petrus sadar, dia bertanggung jawab untuk penyaliban Yesus adalah karena dia tidak berani stand up for him. Dia nggak berani bela gurunya. Ketika gurunya sulit, di mana saya? Saya tinggalkan dia. Bukan cuma tinggalkan, saya cari aman. Saya mau hidupku aman, jangan ganggu saya Tuhan. Kalau Tuhan gak aman terserah. Kalau engkau diganggu bahaya salib terserah. Yang penting saya aman. Ini Petrus dan ini kita semua. Yang penting saya aman. Orang lain menderita silakan, yang penting saya aman. Orang lain sulit silakan, yang penting saya aman. Nah saudara sekalian, ketika Petrus sudah masuk di dalam situasi yang demikian buruk, kemudian cerita yang selanjutnya terjadi adalah Yesus disalib. Saudara bisa bayangkan berapa besar ini menghancurkan hati Petrus. Guruku sekarang disalib dan kalimat yang aku lakukan berkait dengan dia adalah penyangkalan. Kalimat yang aku katakan terakhir sebelum dia mati kepada orang-orang bukan berita Injil. Aku tidak pamerkan mengatakan, hei saudara-saudara, lihat dia yang tersalib, itulah Mesias. Aku beritakan kepadamu dia Mesias. Enggak, berita yang Petrus keluarkan adalah aku tidak kenal. Demi Tuhan aku bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Ini yang Petrus katakan. Maka saudara, ketika Yesus panggil dia, tanya dia 3 kali. Bukan cuma tanya ya, tapi memberikan tugas. Apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, engkau tahu segalanya. Engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Nah saudara, 3 kali Tuhan memulihkan panggilannya. Jadi Petrus merasakan relasi dengan Tuhan adalah serangkaian pembuktian bahwa Tuhan menerima saya. Apakah ini yang saudara rasakan atau tidak? Saudara merasakan hari demi hari yang saudara jalani adalah serangkaian bukti bahwa Tuhan menerima saya. Dan kalau itu yang saudara alami, kita berani mengatakan situasi apapun tidak akan merubah fakta ini kok. Apakah Tuhan akan gagal menunjukkan penerimaannya kepada saya di saat pandemi? Enggak. Tuhan membuktikan penerimaannya dan itu yang membuat aku berlimpah di dalam sukacita. Aku berbagian di dalam kodrat ilahi. Nah maka Petrus mengatakan ini yang sudah dinyatakan oleh Tuhan. Saya akan mati dengan cara yang mengerikan. Saya akan diikat tangannya dan dibawa ke tempat yang saya enggak mau. Tapi justru itu menunjukkan kasihku kepada Tuhan. Loh kenapa Petrus akhirnya bisa mencintai Tuhan? Karena dia sudah menyadari bahwa serangkaian peristiwa yang dialami dengan Tuhan sepanjang hidupnya adalah pembuktian penerimaan Tuhan terhadap dia. Terhadap dia. Nah itu yang membuat dia mengatakan, kamu harus sungguh-sungguh menjalankan hidup Kristen. Saya akan segera mengalami apa yang Tuhanku sudah peringatkan. Dan ayat 15 dia mengatakan, tapi aku akan berusaha. Maksudnya berusaha adalah akan terus menasihatkan kamu dengan penuh kelemah lembutan. Aku akan terus bicarakan ini. Supaya juga sesudah kepergianku kamu selalu mengingat semuanya itu. Kamu mengingat bahwa kamu milik Tuhan. Karena Tuhan menerima kamu. Dan karena penerimaan itu kamu didorong oleh kerinduan untuk bertindak benar. Etika Kristen tidak muncul dari usaha saya. Etika Kristen muncul dari kesadaran bahwa saya dikasihi oleh Tuhan. Dan kesadaran itu yang membuat saudara sadar,
Saya harus berjuang. Kenapa saya nggak boleh tenang? Karena saya masih banyak kekacauan, masih banyak yang belum beres. Saya mungkin masih malas kah, saya masih penuh hawa nafsu, saya masih gampang marah atau apapun lah. Saya masih punya hal-hal ini. Dan itu harus hilang. Saya mesti perjuangkan hidup yang lebih baik. Kenapa begitu? Karena aku tahu rasanya diterima oleh Tuhan. Aku tahu rasanya diterima oleh Tuhan. Dan ini yang Petrus ingatkan, maka dia mengatakan, saya tidak peduli kalau saya harus mati dengan cara yang menakutkan. Selama tugasku mengingatkan kamu, saya berikan. Nah, maka ini yang menjadi pesan bagi kita pada hari ini. Biarlah kita makin dikuatkan oleh Tuhan. Menyadari bahwa penerimaan yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya adalah dorongan paling kuat untuk kita berubah menjadi orang Kristen yang lebih baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena hidup kami adalah bukti dari penerimaan Tuhan yang penuh cinta kasih. Dan kami bersyukur karena kami diizinkan untuk memperjuangkan hidup yang baik, kehidupan Kristen yang mulia, karena kami sudah diterima oleh Tuhan. Tolong kami untuk menjalankan nasihat ini, karena kami diberi nasihat ini oleh seorang yang sudah sangat tua ketika dia menulis surat ini. Seorang yang punya pengalaman indah dengan gurunya, yaitu Sang Mesias. Seorang yang mengatakan bahwa kami pun punya pengalaman yang sama indahnya, karena kami pun diterima oleh Sang Mesias, sama seperti Petrus diterima. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami untuk kami boleh hidup, memperjuangkan hidup yang baik, karena kami sudah dikasihi. Kiranya Tuhan berikan kami telinga yang peka mendengar nasihat, dan kami boleh menghidupi nasihat yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.